Baca apa nih? Berarti ini jadi PR buat Baja Aman. Oh iya, PR Baja Aman. PR Baja Aman selanjutnya adalah setelah podcast adalah literasi buat taman baca. Apakah ide ini akan terrealisasi? Nah, kita tunggu setelah tunggu sampai berikut ini. Ini saya moderator, Bang. Literasi di Indonesia. Literasi yang ada di Indonesia, di desa kita. Di desa. Oh iya, kita cukup berbicara di desa kita. Dan itu tadi sebelum iklan kita sampaikan bahwa ini adalah PR dari Baja Aman. Bagaimana cara menginovasikan literasi tersebut? Apakah akan terrealisasi oleh Baja Aman? Kita nunggu opening sound atau coming sound-nya terkait masalah literasi. Semoga saja perpustakaan, Mas Bro. Oh iya, perpustakaan. Taman baca. Taman baca, perpustakaan dan yang berkaitan dengan literasi. Karena ini adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan. Karena di tema kita pada malam hari ini tentang pendidikan ya. Dan juga literasi tidak jauh dari pendidikan tersebut. Karena literasi adalah bagian penting dari literasi tersebut. Karena ketika semakin Anda banyak literasi, semakin Anda banyak membaca, maka Anda akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dari apa yang Anda baca, banyak sekali pengetahuan dari apa yang Anda baca. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa membaca bukan membuat Anda pintar, ya. Membuat Anda pintar. Jadi kira-kira Baja Aman apakah mampu Baja Aman atau mungkin hanya omongan sampai podcast ini saja gitu. Kira-kira seperti apa, Bang? Soekarno pernah berkata, apa nih? Pemuda yang tidak memiliki mimpi, tidak memiliki cita-cita, itu dia mati sebelum matinya. Podcast ini awalnya adalah sebuah mimpi, kan? Siap. Jadi sekarang bisa terrealisasi. Jadi kenapa ketika mimpi kita untuk membuat taman baca itu kita katakan tidak bisa terrealisasi? Kita harus yakin itu, kan? Nah, artinya bahwa untuk menciptakan yang semacam itu perlu ada sinergi lah begitu, kerjasama. Pertama yang kita perlu lakukan adalah imitasi. Lakukan peniruan. Ini podcast ini imitasi, kan? Kita lihat dari podcast orang lain. Yang pertama dari komposer kayaknya. Dari komposer ya. Kita buat podcast sederhana. Nanti ketika kita misalnya kita mau buat pustakaan misalnya, ya. Kita juga perlu imitasi. Kita lihat contoh-contohnya. Kita cari kira-kira yang sederhana dulu, kan? Yang penting ada tempat. Nah, setelah itu baru kita carikan sinerginya begitu, kerjasamanya yang kaitannya dengan perpustakaan itu adalah perpustakaan daerah, ya, atau yang bisa juga dengan mengumpulkan masyarakat yang lain dengan sumbangan buku misalnya, kan? Itu bisa saja kita lakukan sebenarnya, ya. Intinya adalah kemauan kita aja dulu, ya. Bagaimana kita punya keinginan, dan kita sebenarnya kesanggupan kita untuk melakukan itu, ya. Itu menurut saya. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi, ya. Kita harus selalu bisa menyuguhkan sesuatu yang mungkin baru menurut kita, ya, tetapi luar biasa, begitu. Sederhana tetapi luar biasa, gitu. Namun kita seperti tadi jangan lupa mimpi, ya, lalu direalisasikan. Namun jangan terlalu banyak mimpi, jangan terlalu banyak tidur. Yang terpenting adalah bangun dari mimpimu dan kerjakan itu, gitu. Itu PR besar dari Baja Aman. PR besar dari Baja Aman adalah literasi. Bagaimana membangun literasi tersebut, bagaimana mewujudkan literasi tersebut untuk menjadi pemimpin maksudnya, bukan pemimpin, untuk menjadi pemimpin selanjutnya maksudnya di desa Anjani tentunya. Itulah dia fungsinya pemuda. Pemuda itu kaya dengan ide, kaya dengan gagasan, ya.
Jadi sebenarnya kekayaan yang ada dalam pemuda itu bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan idenya, kekayaan gagasannya, ya, yang dia mampu implementasikan sesederhana apapun itu, ya begitu. Karena kita harus juga harus sadar ya, kita bicara pemuda sebentar saja ya. Ketika kita bahas dengan pendidikan dengan pemuda itu harus sejalan, ya, harus beriringan. Tidak bisa kita menjauhkan pemuda dengan pendidikan, akan ada dampak yang sangat-sangat negatif sekali, ya. Karena pemuda, psikologi dari pemuda itu adalah dia ingin mengaktualisasikan dirinya, dia ingin menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya, potensi, kemampuan apa yang ada dalam dirinya, dia ingin tampilkan itu, ya. Itu kalau bahasa jantuknya itu show off. Show off, Bang. Dia ingin tampil. Show off, dia ingin menunjukkan aktualisasi dirinya. Itu pemuda, psikologinya begitu. Ya, jika tanpa diiringi dengan pendidikan, maka keinginan untuk show off ini bisa jadi bentuknya negatif. Misalnya, oh dalam satu hari saya itu bisa loh copet tiga dompet misalnya. Dalam dia tunjukkan kepada temannya, dia berbangga untuk itu. Oh dalam satu malam saya bisa loh colong 5 tong gas misalnya kan. itu bentuknya negatif kan, dia show off betul. Jangan diikuti, itu atau adegan misalnya berbahaya. sekali saya itu bisa loh minum tuak sekali tegukan 1 botol misalnya kan. Atau bisa lo trek-trekan, bisa lo standingan kan. Ini bentuk show off yang negatif. Dia ingin menunjukkan kemampuannya, aktualisasi dirinya dalam bentuk yang positif dan yang negatif. Tetapi dengan adanya pendidikan, maka dia akan diarahkan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya, ya, skillnya, potensi yang ada dalam dirinya, itu diarahkan kepada hal yang positif. Kaitannya dengan tadi misalnya literasi, dia pandai untuk menulis. Nah, dengan kemampuan dia menulis itu, dia belajar menulis. Kalau dia buat sebuah buku, buat tulisan, jadilah dia penulis. Ya, jadilah dia orang yang berpotensi untuk itu. Begitu. Jadi positif dia kan, show off-nya positif. Misalnya dia punya suara yang merdu. Dia misalnya belajar menyanyi, belajar tilawah Al-Quran. Dia show off, dia nunjukkan di kemampuannya, oh saya bisa loh untuk bertilawah yang bagus. Saya bisa loh menyanyi yang dengan suara yang bagus misalnya. Dia show off untuk itu, tunjukkan aktualisasi dirinya. Bentuknya nanti positif, ya kan? Atau hal-hal yang lainnya. Jadi harus beriringan antara pendidikan dengan pemuda itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, aktualisasi diri pemuda itu adalah dia ingin menunjukkan dirinya. Jadi itulah fungsi pendidikan itu, ya, untuk mengarahkan dia kepada hal yang positif. Karena kodrat seorang pemuda adalah menunjukkan diri, show off gitu ya. Iya, show off, bahasa jantuknya itu, Bro. Bahasa jantuknya menunjukkan dirinya itu pemuda gitu. Jadi seperti juga dan juga pemuda banyak sekali ide gitu. Karena setiap apa yang dilakukan pemuda itu juga bagian dari ide-ide yang baru yang disampaikan pemuda. Karena juga pernah kami baca bahwa di buku Melejitkan Otak itu, setidaknya ketika Anda ingin menjadi orang cerdas, setidaknya 1 hari saja Anda cukup mempunyai ide 5 saja, 5 ide gitu. 5 ide di setiap hari. Mungkin saja melihat pemuda Baja Aman sedang tidak aktif-aktifnya, kira-kira ide apa yang akan membuat dia maju gitu. Itu bentuk jadi show off pemuda gitu dalam aktualisasi pemuda tersebut. Dan juga terkait masalah pemuda dan pendidikan tidak jauh beda, karena setiap pemuda yang bermanfaat akan melahirkan pendidikan yang bagus. Setiap pendidikan yang bagus akan melahirkan pemuda yang bagus juga begitu. Jadi kita berbicara masalah pemuda kayaknya. Lebih pas Anda. Pemuda yang sadar diri lah pemuda yang banyak kebermanfaatan ya. Banyak kebermanfaatan. Jadi kira-kira seperti apa pandangan narasumber atau Bang Jayadi ini melihat pemuda Baja Aman sekarang ini? Iya. Ya, pemuda Baja Aman itu sangat cocok dengan apa yang disampaikan Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya, orang yang lainnya. Jadi saya rasa
pemuda Baja Aman sudah cukup bermanfaat setidaknya untuk pribadinya dan juga untuk orang lain gitu. Masyarakatnya khususnya yang ada di Gubuk Jantuk ini kan. Kita bisa lihat bahwa keaktifan Baja Aman ini bisa mempengaruhi mindset dari masyarakat kita yang awalnya mengatakan bahwa pemuda ini hanyalah sekedar buat urus-urus sampah masyarakat. Tetapi dengan adanya Baja Aman kan beban kita, orang tua. Iya, beban orang tua. Tapi dengan adanya Baja Aman kita bisa lihat potensi-potensi. Sebenarnya di gubuk kita khususnya ya, banyak sekali potensi itu. Tetapi kita hanya tidak bisa memberikan ruang bagi mereka. Ya. Jika kita berikan ruang, coba kita lihat sekarang. Ya, pemuda yang ada di Gubuk Jantung khususnya kan, banyak sekali yang berpotensi, banyak sekali yang berprestasi. Karena apa? Ada ruangnya. Baja Aman khususnya. Begitu. Jika dulu misalnya pemuda Gubuk Jantung kurang mengerti tentang organisasi, dengan adanya Baja Aman mereka belajar berorganisasi. Dengan belajarnya berorganisasi, mereka bisa tampil misalnya di depan. Benar. Bahkan podcast ini adalah salah satu bukti dari keberhasilan organisasi yang ada di Baja Aman kan. Kita tidak mungkin tahu misalnya ada Mas Cai yang sudah sangat pandai sekali mengenai Kominfo kita kan, divisi Kominfo kita. Orang lain mungkin tidak akan tahu kalau kita punya Kominfo yang luar biasa kan. Tentu. Adanya podcast ini dikarenakan karena ada Bang Cai yang luar biasa. Nah, itu kita support sekali Bang Cai khususnya. Jika tidak ada ruang misalnya, tidak ada ruang dari Baja Aman itu, maka mungkin potensi dari Bang Cai itu tidak akan terkuakkan, gitu kan? Iya. Seperti apa yang dikatakan orang ini bakat terpendam. Bakat terpendam ya. Ini dan juga Gubuk Jantung ini mempunyai bakat terpendam ini. Banyak sekali bakat-bakat terpendam, baik dari penyanyinya, baik dari Kominfo-nya, baik dari apa nih. Dan juga Baja Aman mempunyai banyak sekali pemimpin dan ketua-ketua sampai ketua-ketuaan ini. Banyak sekali di Baja Aman ini dan juga termasuk ketika orang-orang ini mampu menjadi ketua, maka rumah sendiri terus maksudnya rumahnya adalah Baja Aman itu sukses menjalankan kaderisasi itu. Kita sebenarnya patut berbangga dengan kondisi gubuk kita yang sekarang. Jika kita menoleh ke belakang maksudnya di tahun-tahun sebelumnya, ya mungkin masalah yang terbesar dari yang ada di khususnya di Gubuk Jantung itu adalah masalah pendidikan yang kurang merata dari semua anak-anak yang ada di sini, kan, anak muda khususnya. Sehingga dengan pendidikan yang kurang merata itulah yang membuat dia ada kesenjangan-kesenjangan, sehingga kesempatan untuk memperoleh apakah itu ekonomi yang lebih mencukupi atau juga kesempatan untuk duduk di pemerintahan misalnya, khususnya di pemerintahan desa kita kan, tidak seolah tertutup gitu. Dari awal sampai boleh kita katakan dari akhir tahun terakhir ini, kita tidak pernah melihat gitu sosok dari gubuk kita gitu yang ada duduk di pemerintahan. Ini dikarenakan karena faktor dari kurangnya kesempatan dari orang-orang tua kita untuk menyekolahkan anaknya. Ya, berarti pendidikan itu penting kan? Jadi ada pentingnya, ya. Dan saya rasa sekarang sudah ada mulai bangkit lagi, ada kesadaran untuk itu, ya. Jadi ini kita harus syukuri tentang hal ini, ya. Jadi dengan bangkitnya ekonomi yang ada di masyarakat kita, itu juga mempengaruhi kesadaran mereka untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Salah satunya bentuk ruang terbaik di gubuk adalah Baja Aman ini sendiri. Ini adalah ruang terbaik. Mungkin saja nanti teman-teman dari Baja Aman yang dikaderisasi di Baja Aman ini bisa saja nanti menjadi pemerintahan baik berupa desa, kecamatan, bila perlu sampai kabupaten dan nasional. Tidak menutup kemungkinan. Itu tidak pasti itu. Ya. Bisa saja nanti podcast ini bernasional. Udah nasional. Kalau sudah masuk YouTube, bro, berarti seluruh dunia. Internasional kalau. Internasional, bukan nasional lagi. Kalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kalah. Tapi bisa saja kita bersaing dengan Deddy Corbuzier gitu ya. Dengan menampilkan narasumber-narasumber yang
sebelum viral sudah Tapi ditayangkan. sekalipun begitu, kita jangan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi pada iya. pemirsa Benar, kita. benar. Anggap aja kita sedang ngoceh di warung kopi begitu, Bang. Dengan warung kopi yang kayaknya kopi kita sudah Jadi perlu dingin. iklan. Kayaknya perlu kopi baru agar ketika kopi kita hangat maka semakin hangat pembicaraan kita gitu. Dan kayaknya nih kembali kepada pemuda, kembali kepada kesadaran diri, dan kembali lagi kepada pendidikan itu sendiri, bahwa Baja Aman tidak terlepas dari pendidikan itu, pemirsa-pemirsa kita. Baja Aman tidak terlepas dari ruang pendidikan yang dimiliki oleh Baja Aman, dan tidak terlepas juga dari kesadaran dari pemuda-pemuda. Jadi ketika pemuda itu sadar, dalam artian sadar yang bersifat positif ya. Jadi ketika pemuda itu sadar, maka nantilah goncangan-goncangan dunia gitu ya. Seperti apa yang dikatakan Soekarno, beri aku 100 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda saja, maka akan aku guncang dunia. Ini Pepatah Arab mengatakan apa nih? Himmatur rijal tahdumul jibal. Ah, Semangat pemuda itu bisa meruntuhkan gunung. iya benar-benar. Itu semangat pemuda meruntuhkan gunung kan? Ah. Tapi ternyata semangat Bung Karno lebih besar dari semangat semangat orang Arab. Ah. Orang Arab hanya bisa meruntuhkan gunung. Tapi Soekarno mengatakan, beri aku apa? Beri aku 100 orang tua, akan ku cabut Semeru dari 10 akar. pemuda. Dan 10 pemuda, beri aku 10 pemuda, akan ku goncang dunia. Dan goncang dunia yang digoncang, Bro. Goncang Orang dunia. Arab cuma bisa merobohkan gunung. Ah. Soekarno bisa menggoncang dunia. Dan juga kita berbicara dengan wasiat Maulana Syekh yang mengatakan himmah pemuda terus tonjolkan. Nah, ketika semangat pemuda terus tonjolkan, maka yakin sudah bukan hanya gubuk, desa pun akan maju begitu. Karena kemajuan desa terlihat dari bagaimana kemajuan pemuda. Sekali lagi, pemuda hanya butuh fasilitator. Nah, Ya, itu yang paling butuh penting. penyemangat, butuh dukungan. Biarkan mereka berjalan sesuai dengan apa yang ingin mereka cita-citakan gitu. Tinggal ya pihak yang lain ya cukup mendukung, cukup memberikan jalan, cukup memberikan sarana prasarana, ya. Jangan halangi, jangan marahi begitu. Jadi jika memang ini sudah terlaksana, maka saya yakin semua cita-cita, semua gagasan, pemikiran itu akan bisa terrealisasi oleh pemuda. Karena seperti yang saya bilang tadi, kekayaan pemuda itu bukan pada materi, bukan uangnya, tapi ide, gagasan, ya, pemikirannya itu yang dimiliki oleh pemuda. Dan itu yang harus didukung oleh semua komponen masyarakat. Selain itu juga sebenarnya pemuda harus banyak-banyak berelasi, karena khususnya terlebih-lebih kita di zaman 4.0 gitu bahasa jantuknya ya. 4.0, kita harus banyak-banyak relasi. Ketika kita kalau kita bilang relasi itu teman, ketika ada yang mengatakan banyak teman, banyak rezeki, banyak teman, banyak pengalaman, banyak teman, banyak ilmu gitu. Itu kita temukan. Dan seperti juga kata pepatah, jadikan ini podcast ini kita jadikan tempat ya. Kita jadikan tempat gitu. Jadikan setiap tempat adalah sekolah, dan jadikan setiap orang adalah guru. Itu yang paling penting kayaknya. Mantul. Ya, ini kita berbicara pendidikan, oke. Kita berbicara pemuda, oke. Kita berbicara apa lagi? Masalah-masalah terlebih-lebih pendidikan kita kayaknya sudah tuntas kayaknya. Yang paling penting adalah aktualisasi ya. Ya, aktualisasi. Implementasi dari gagasan. Ya. Itu yang penting. Kan tadi kekayaan pemuda adalah gagasan, idenya. Sekarang implementasi. Itu. Ya, tapi selalu bertahap. Satu persatu semua ide itu akan terrealisasi. Yang penting ada perencanaan atau attitude ya. Iya, ada kerjasama di antara semua pihak. Ya. Benar. Jika memang sudah ada kerjasama, ada sinergi di antara semua pihak, semua itu akan terlaksana. Ya, sekali lagi bermimpi saja, cukup bermimpi, cukup bercita-cita, itu sudah cukup. Nanti beriring dengan waktu akan selalu ada jalan itu kita. Namun pemuda jangan terlalu banyak mimpi lah. Jangan terlalu banyak mimpi.
kerjakan, bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Tidak masalah banyak mimpi banyak berbuat. Oh iya, nah itu yang paling penting. Yang penting bukan mimpinya, berbuatnya. Iya, berbuatnya. Iya, implementasinya, realisasinya. Nah, Itu. ini dari tadi kita asi ya. Kalau bahasa sederhananya kerjakan. Kalau seperti apa yang dikatakan Jokowi, kerja. Itu yang paling penting, Bosku. Ya, kayaknya apa namanya? Waktu untuk bercandaria nongkrong bareng kita di podcast ini apa namanya? Sudah cukup kayaknya nih, Bang. Sudah cukup. Nah, kita banyak sekali kesimpulan yang kita dapatkan, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Banyak sekali kita dapatkan di podcast Bajaman. Kira-kira closing statement dari narasumber seperti apa? Petuah Jantuk mengatakan, Nah, apa nih? you can if you think that you can. Itu petuah Jantuk. Saya dapatkan dari sesepuh saya. Sesepuh. Siapa sesepuhnya nih? Ya, ada sesepuh kita. The power of sesepuh. You can if you think that you can. Heeh. Kamu bisa asalkan kamu berpikir bahwa kamu bisa. Artinya bahwa segala sesuatu dimulai dari mindset kita. Mindset berpikir. Pikiran kita, pola pikir kita bagaimana. Jika pola pikir kita, pikiran kita mengatakan, oh tidak mungkin, ini tidak mungkin bisa kita lakukan, maka tidak mungkin itu akan terlaksana. Tapi jika pikiran kita mengatakan bahwa kita bisa, kita mampu, maka kita juga akan mampu merealisasikan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan itu. Jadi intinya adalah perbaiki pikiran kita. Selalu berikan pikiran yang positif, gitu ya. Berikan pikiran yang positif begitu. Hilangkan pikiran yang negatif. Sekali lagi, podcast ini bisa terlaksana. Baja Aman di TV ini ada karena adanya pikiran positif kan Dari Bang Cair. Iya. Nah, tempat Ada pikiran positif bahwa kita bisa loh mengadakan sebuah terobosan baru gitu ya. Terserah nanti pematerinya siapa, moderatornya siapa, itu kita laksanakan dulu kan. Ada pemikiran positif itu. Ya, sederhana apa yang kita miliki tapi bisa kita lakukan, itu sudah luar biasa gitu. Jadi seperti petuah Jantuk yang tadi apa? You can if you think that you can. Kamu bisa ya kalau kamu berpikir kalau untuk kamu bisa. pikir bahwa kamu bisa. Muto lamun mu pikiran sok kau muto gawe. Itu petuah Inggris itu. Ya, itu Inggrisnya. Kalau Jantuknya you can if you think you can. Kalau bahasa sasanya lamun side tahu gawe, Lamun sida pikir wat. lamun side pikir wah tahu gawe menuan. Bahasa zaman gawe ya. Lamun udah pikir tahu pasti udah tahu gawe. Gitu. Nah, ini banyak sekali bahasa-bahasa yang tercurahkan dalam podcast ini begitu. Dan sepertinya closing statement tadi sudah menyuguhkan banyak sekali kesimpulan begitu. Dan yang penting adalah kesadaran diri, pendidikan nomor 1, bahwa seperti juga yang ada di TV One ini, kalau nggak salah ada seorang tokoh gitu yang mengatakan beranilah dan ada yang ditakuti. Negara Jepang takut seperti tadi, takut dengan militer yang ada di militer Amerika ya. Militer Amerika. Jadi dia maju dan berkembang menggunakan pendidikannya tersebut. Lalu Israel takut dengan United Arab, maka dia maju dengan kemiliterannya. Namun bukan namun lagi, Cina maju dengan ekonominya karena dia takuti bahwa dia takuti pandemi seperti ini, dia takuti penyorotan ekonomi dan segala macam. Dan yang hanya saja Indonesia tidak takut dengan apa-apa. Ini sebagai PR. Karena Indonesia tidak takut dengan apa-apa, masih jadi merasa diri paling hebat. Nah, sehingga dia tidak punya motivasi. Nah, itu kayaknya. Dan kita nantikan narasumber selanjutnya, dan tentu narasumber yang yang hebat-hebat, narasumber yang banyak pengalaman, narasumber yang punya banyak sekali relasi-relasi gitu. Ini juga narasumber kita kali ini sudah
mewakili narasumber-narasumber yang lain kayaknya. Insyaallah. Dan sekali ini kita membahas masalah surat Al-Alaq dari Al-Qur'an, kita membahas apa namanya, paradigma berpikir kita dibahas dari Al-Qur'an. Ini alhamdulillah nyaman rasanya ketika kita berbicara Al-Qur'an. Tapi mungkin kayaknya kita butuh part-part selanjutnya ini. Iya, kita butuh part-part masalah pendidikan, part-part Iya. masalah, mungkin kalau memang bisa kita kaji Al-Qur'an. Itu. Nah, nanti part-part selanjutnya gitu ya. Dan untuk teman-teman bahwa podcast Baja Aman ini melalui aspirasi dari Baja Aman sendiri, pikiran dari Baja Aman dan terobosan dari Baja Aman. Dan jangan lupa subscribe Baja Aman TV, tekan lonceng agar selalu tayangan-tayangan Baja Aman selalu menjadi tayangan nomor 1 di handphone Anda tentunya. Jangan lupa tekan lonceng, tekan subscribe, dan juga jangan lupa like dan share tentunya di Facebook Baja Aman, di di Instagram Baja Aman _18. Itu jangan lupa teman-teman. Nanti kami tunggu like teman-teman, share teman-teman, dan juga kami tunggu kedatangan narasumber kami begitu. Dan kami tadi sudah closing statement dan kami moderator mengundurkan diri. Saya Agus Saparedi mengundurkan diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Darah dulu kayaknya. Ya, ngopi dulu, Bro. Ngopi.